Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar menginstal PHP Lumen. Apa itu PHP Lumen? PHP Lumen adalah sebuah framework untuk membuat web service. Oke, langsung saja kita install framework Lumen dengan cara cmd. Lalu, sebelum install Lumen, kalian perlu menginstal Composer. Silakan Anda download Composer di link resminya. Selanjutnya kita akan mengetes apakah apabila Composer kita sudah terinstall atau belum. Dengan cara ketik Composer. Oke. Di sini kita sudah menginstal Composer. Selanjutnya kita akan menginstal Lumen via Composer. Ketikkan perintah Composer create project prefer this Laravel strip Lumen Lumen. Ini adalah nama project kalian. Langsung saja. Tapi sebelumnya harus terkoneksi ke internet. Enter. Nah, ini adalah proses download Laravel atau framework Lumen. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba cari file Lumennya pada user. Namanya tadi adalah databank. Oh ya, sebelum ini kita perlu menambahkan patch PHP pada cmd agar cmd bisa running file PHP pada cmd-nya. Properties pada disk PC, lalu advanced system setting, ke environment variable, lalu ini kita klik edit. Nah, di sini kita masukkan path PHP-nya. Di mana letak PHP, yaitu di xm PHP. Karena sebelumnya sudah membuat patch-nya, kita tidak perlu menginputkannya lagi. Kalau sudah, ketik OK. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuka file databank ini menggunakan Visual Studio Code. Open folder di C tadi simpannya, user databank. Nah, ini adalah folder dari si instalasi Lumen tersebut. Selanjutnya kita akan membuat koneksi server ke Lumen dengan cara ketik di terminalnya php -s localhost 8000 int public, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan database ke Lumen, mengoneksikan server ke Lumen.
agar bisa diakses melewati Chrome atau melalui Postman. Nanti akan kita bahas apa itu Postman. Nah, kita coba cek di Lumen, di Chrome, apakah sudah terkoneksi dengan perintah localhost 8000. Nah, ini berarti Lumen di laptop sudah terinstall. Oke. Selanjutnya kita akan belajar membuat database di Lumen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database pada PHP MyAdmin. Sebelum itu kita aktifkan dulu XM-nya, Apache MySQL-nya, klik start ya. Lalu buka Chrome-nya, ketikkan localhost PHP MyAdmin. Lalu kita klik new. Di sini ketikkan databank. Karena saya sudah membuatnya, jadi tidak usah membuat lagi. Nah, di sini kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Selanjutnya, setelah berdatabase bank, kita perlu menguncomment pada folder bootstrap app.php. Nah, ini uncomment, cara ketik Ctrl garis miring save. Pada file .env kita koneksikan ke PHP MyAdmin dengan database yang telah kita buat. Database-nya yaitu data_bank. Untuk username-nya root, samakan pada PHP MyAdmin. Ininya passwordnya kosongin saja karena tidak bisa menggunakan password. Klik save. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pada database databank. Pertama kita jalanin terminal, ketikkan php artisan migration bank, lalu ketik enter. Nah, di sini sudah berhasil membuat migrasi. Ada pada folder database migrasi, lalu ini adalah filenya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita isi dengan tabel-tabel pada apa saja yang ada pada tabel bank. Kita kopikan sini karena sebelumnya saya sudah membuat. Nah, selanjutnya kita save, lalu kita koneksikan ke database PHP MyAdmin. Caranya ketik di terminal php artisan migrate. Nah, di sini kita setelah berhasil membuat tabel
pada database bank. Kita cek apakah sudah menampil. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu bank dan migrasi. Di dalamnya terdapat nama bank, nama nasabah, dan saldo. Selanjutnya kita akan membuat routing endpoint. Selanjutnya di sini kita akan membuat lumen routing atau disebut API endpoint. Pertama kita membuatnya di file root lalu web. Nah, ini filenya. Tuliskan perintah routers get. Ini function use router return root app version. Nah, selanjutnya kita akan mencoba sintaks simpel ya untuk membuat apakah itu bisa diakses atau tidak. Selanjutnya kita membuat routers get hello lumen function. Returnnya ntar di situ ada heading 1 lumen yang besar. Hi good developer, thanks for using lumen. Kita coba ya. Nah, ini hasilnya, berarti routing kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial lumen CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Di sini kita akan membuat fungsi C terlebih dahulu, yaitu create. Kita buka filenya, terdapat pada file root mana sih root? File root web.php. Nah, di sini saya sudah membuatnya karena program saya sudah selesai. Jadi kita jelaskan saja. Pertama kita buat terlebih dahulu sintaks seperti ini. Routers get pada page banks diarahkan ke banks controller at index. Nah, pada banks controller juga di file aplikasi http controller banks controller tuliskan function index seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tambahan kode pada file models bank.php. Bank.php, tambahkan perintah seperti ini, public times sama dengan true. Lalu kita coba tes dengan menggunakan aplikasi Postman. Di sini kita akan mencoba meng-create database dengan perintah tadi, metodenya post ya. Ini dengan perintah post pada page banks. Oke, coba kita. Jadi ini kita pakai post untuk menginputkannya, membuat database, lalu kita input isinya sesuai dengan yang kita buat kolom-kolom yang ada pada data bank. Nama itu ada nama bank, value-nya diisi misalnya B Mandiri, key-nya nama siapa nasabahnya, misalnya saya sendiri Said. Sini ada saldo 2 juta misalnya. Lalu kita post, lalu kita kirim, send. Nah, ini sudah
kita berhasil menginputnya itu dengan nama bank BRI, nama Said, saldo 2 juta. Selanjutnya kita akan membuat fungsi read agar data yang kita inputkan kita bisa melihatnya, yaitu dengan menggunakan metode get pet bank pada bank controller at store. Kita lihat di controller store-nya. Nah, code pada public function store. Oke, selanjutnya kita tes dengan menggunakan Postman. Di sini perintahnya yaitu metode get localhost bank. Lalu kita change. Nah, di sini kebetulan tadi saya sudah input nama BRI, mau bank BRI, nama Said, saldo 2 juta, ID ketiga, karena sebelumnya sudah input nama bank dan nama nasabah lainnya. Oke, kita berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba membuat fungsi read detail. Read detail yaitu dimana kita hanya dapat melihat satu, melainkan kita menggunakan parameternya menggunakan ID. Kita buka fungsi webnya, web PHP. Nah, ini dia fungsinya get, metodenya get, pakai pet bank slash pengawal ID pada bank controller at fungsi show. Fungsi show yaitu ini dia fungsi pada read detail. Selanjutnya kita akan tes menggunakan Postman, di mana fungsinya tetap menggunakan get. Di sininya petnya bank slash kita mau ambil ID keberapa yang telah kita input, misalnya ID ke 1 ya. Nah, yang keluar hanya ID ke 1, yaitu nama bank BJB, namanya Ilham, saldonya 3 juta. Yang berhasil. Selanjutnya kita akan membuat fungsi root pada perintah update. Rootnya yaitu metodenya menggunakan metode router put pada pet bank slash ID diarahkan ke bank controllers at update. Nah, untuk function update-nya yaitu seperti ini. Oke, kita tes menggunakan Postman. Ininya metodenya menggunakan put. Ininya petnya bank. Misalnya kita mau update datanya si Ilham ini, kita ubah datanya, kita menggunakan ininya xx from r-line code, yaitu ketikan sesuai dengan kolom-kolom atau kolom pokoknya data kita input ulang. Nama bank misalnya diubah menjadi Mandiri. Ini aja CA. Terus namanya Ilham, masih Ilham. Ini key-nya saldonya diubah misalnya menjadi 2.500.000. Lalu kita send. Nah, data sudah berhasil diubah. Selanjutnya kita ke fungsi delete. Ini dia fungsinya. Pertama kita buat di
file web.php, kita ketikkan root router delete pada page bank /id, terus diarahkan ke bank controller at destroy, dimana pada bank controller diinputkan juga function destroy. Ini dia functionnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tes menggunakan Postman lagi. Sini function delete, kita hapus si Ilham ID ke 1. Nah, message delete successful Bang ID 1. Coba kita cek lagi. Get Bang 1. Nah, not found. Tidak ada ya, karena kita sudah mendelete-nya. Oke, itulah fungsi CRUD, create, read, update, and delete. Baik, selanjutnya kita akan membuat PHP Lumen Content Negotiation, di mana service yang bisa memvalidasi asep header hanya aplikasi JSON dan XML yang valid. Jika tidak, kita akan mendapatkan perintah not acceptable. Codingannya seperti ini. Tambahkan pada function index yaitu accept header request header accept. Nah, yang dibolehkan hanya aplikasi JSON dan aplikasi XML. Ini codingannya. Lalu kita tes. Nah, ini jawabannya not acceptable. Kenapa not acceptable? Karena kita belum mengirimkan accept headernya. Di sini adalah kita ketikkan accept headernya, ketikkan accept, lalu di value-nya menggunakan aplikasi JSON. Coba kirim ulang. Nah, berhasil. Nah, sekarang coba kita menggunakan aplikasi XML. Ini hasilnya akan sama karena kita belum mengatur respon berdasarkan accept headernya. Selanjutnya kita akan mencoba setting respons formatnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat set format accept headernya. Kita ubah function pada indeksnya jadi seperti ini. Dan ini adalah sintaks merubah setiap bentuk field post menjadi XML-nya. Coba kita jalankan di Postman-nya. Di sini menggunakan accept application XML. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika menggunakan application JSON, tampilannya akan seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi create untuk melakukan validasi asep headernya. Hanya menerima aplikasi JSON atau aplikasi XML. Menggunakan validasi content type header. Nah, ini adalah sintaks atau codingan untuk membuat fungsi create. Dari sini sampai sini. Selanjutnya kita akan mencobanya di Postman. Oke, di sini kita akan mencoba tes fungsi create-nya, yaitu pertama menggunakan metode post, dan di sini kita aktifkan type content type. Ini kita checklist, ini menggunakan aplikasi JSON.
Nah, kalau fungsi method post itu kita di body, lalu di sininya settingnya di raw. Karena aplikasi JSON, kita input di sini. Nama bank, BCA, sini nama nasabahnya sesuai dengan database-nya. Misal namanya Siripan. Saldo 5 juta. Oh ya, untuk integer kita tidak menggunakan kutip. Lalu kita coba send. Nah, berhasil. Nah, itulah tutorial mengenai pembuatan web service dengan menggunakan framework Lumen. Terima kasih.